Allah Akbar. Nah, apa ini mundur ini? Simpang Jomin Cikampek. Sebentar lagi kita akan memasuki Deril Pantura ya. Sinar Jaya Legend. Cipali, Palimanan, Cirebon. Kita ambil arah kanan guys. Sebelah kanan itu jalur lama. Yang ini yang Bungfian lewatin itu jalur yang baru di Alas Roban. Ungaran sepertinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Fian. Pagi ini kita akan touring tipis-tipis ya, touring tipis-tipis ke Semarang. Semoga perjalanan kali ini lancar-lancar sampai ke tujuan. Touring kali ini kita akan melewati jalur Pantura ya. Sekalian nanti kita bakal bernostalgia di jalur Pantura ya. Buat kalian yang angkatan touring atau angkatan mudik 2010 sampai 2015 pasti kalian pernah tahu jalur Pantura seperti apa. Kita lanjut lagi nanti kalau Bung Fian udah sampai di jalur Pantura, oke? Ya teman-teman, sekarang Bung Fian sudah berada di jalur Pantura ya kawan-kawan. Jam 7.45. Hari ini kita akan menuju ke Semarang dari Karawang via jalur Pantura. Jadi di perjalanan kali ini nanti kita akan bernostalgia sedikit mengenai jalur Pantura ya teman-teman. Sejak dibangunnya jalan tol Cipali, banyak sekali perubahan yang ada di jalur Pantura. Jadi ikutin terus nanti keseruan kita di jalur Pantura ini sampai nanti kita tiba di Semarang. Sekarang Bung Fian sedang berada di jalur Pantura Kelari ke arah Kosambi ya teman-teman. Informasi buat kalian yang mau melakukan kegiatan touring di sekarang bulan Oktober sampai nanti akhir tahun, dengan intensitas curah hujan yang begitu tinggi ya untuk saat ini, terpantau jalur Pantura saat ini banyak lubang. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan kegiatan touring atau mudik ke kampung halamannya, harap berhati-hati di jalur Pantura untuk saat ini ya. Nggak usah terburu-buru, nggak usah cepat-cepatan, yang penting selamat sampai tujuan. Jaga stabilan kecepatan kalian teman-teman. Ini Bung Fian berangkat pada saat jam orang berangkat kerja ya. Jadi cukup rame ini. Allah Akbar. Nah, apa ini mundur ini?
Semarang 369 km. Lumayan ya. Jadi touring pertama kali ini, touring pertama yang masuk ke YouTube mungkin ya. Sebelumnya Bung Fian sudah sering touring ya, terutama solo touring Semarang, karena kebetulan Bung Fian berkuliah di Semarang, kawan-kawan. Jadi ini bukan kali pertamanya Bung Fian ke Semarang, makanya nggak ada maps di sini ya. Karena ya Pantura bagi Bung Fian sudah menjadi makanan ya pada saat zaman kuliah dulu ya. Sering bolak-balik ke rumah, ke kampus menggunakan sepeda motor ya. Jarang sekali Bung Fian menggunakan kendaraan umum. Karena ya senang ya, senang dengan kegiatan seperti ini, kegiatan touring. Kita bisa merasakan vibes di jalan, bisa bertemu banyak orang, bisa ya sekedar melepas penat lah di jalan. Orang kalau melepas penat mah ya healing ya, ini malah touring ya, nyapain diri ya. Tapi ya begitulah namanya, kesukaan orang beda-beda ya teman-teman. Ada yang suka healing, jalan-jalan, camping. Bung Fian lebih suka touring, tapi camping juga suka sih. Kayaknya Bung Fian mau ke toilet dulu ya, sebentar ya kawan-kawan ya. Ada SPBU sebentar. Ke toilet dulu. Ya, Bung Fian sudah selesai ya dari toilet ya kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang mau melakukan perjalanan jauh, harap di prepare ya kawan-kawan ya. Kemarin Bung Fian makan pedes kayaknya, jadi mulus-mulus terus pagi ini, nggak tahu ini. Di touring kali ini Bung Fian memilih untuk touring pagi ya teman-teman ya. Touring pagi, estimasi sampai ke Semarang itu ya kalau nggak siang, sore ya kawan-kawan. Kita jalan santai aja, nggak usah terburu-buru teman-teman. Nikmatin perjalanan touring kali ini. Jadi alasan Bung Fian milih touring pagi itu, pertama Bung Fian sendirian ya. Jadi kalau ada apa-apa, trouble atau sebagainya, bengkel itu banyak yang buka ya teman-teman kalau pagi itu. Mungkin kalau Bung Fian ada kawannya satu orang aja, mungkin Bung Fian bakal milih touring malam sih. Karena ya adem aja gitu malam ya. Enak, sunyi, sepi, lebih leluasa kita untuk berkendara di malam hari ya ketimbang di siang hari. Pagi hari pun banyak orang beraktivitas di jalanan ya. Nanti Bung Fian akan lanjut lagi ya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang Bung Fian sudah berada di Simpang Jomin Cikampek. Sebentar lagi kita akan memasuki The Real Pantura ya. The Real Pantura di sini. Wah, cukup rame ya dari arah timur menuju barat ya teman-teman, ini di Simpang Jomin.
Sinar Jaya Legend. Udah jarang ya teman-teman kita ngelihat bis-bis antar kota, antar provinsi ini lewat jalur Pantura. Semenjak diresmikannya tol Cipali itu mereka pada lewat tol ya, karena lebih cepat juga sampainya ya. Tapi Pantura sendiri itu tidak bisa terpisahkan ya teman-teman dari Bung Vian, karena dulu pada tahun 2010 ya kalau nggak salah ingat, Bung Vian itu lagi mudik ya ke kampung halamannya Bung Vian di Semarang. Itu macet sekali, macet sejadi-jadinya macet. 24 jam kita baru sampai Semarang. Wah, sangat-sangat menguras tenaga dan mental ya teman-teman, perjalanan seperti itu. Tapi vibes-nya itu zaman dulu itu sangat-sangat dirindukan ya teman-teman. Karena apa ya? Ya tahu suasananya ramai, orang-orangnya. Sebelum adanya tol Cipali ya teman-teman, vibes-nya sangat-sangat kental gitu, sangat terasa. Apalagi kita ini ya teman-teman, bersama keluarga ya, menyusuri jalan Cipali ini sangat-sangat dikenang sekali. Yang Bung Vian kangenin dari Pantura itu adalah ini ya teman, restoran-restoran yang ada di sekitar jalan Pantura ini. Tapi sekarang kalau dilihat-lihat ini sudah ini ya, sudah banyak yang tutup. Sangat disayangkan sekali ya. Dulu legend sekali restoran-restoran, ada apa di sini nanti Niki Sae. Banyak lah restoran-restoran di Pantura ini yang vibes-nya itu Bung Vian kangenin ya. Kita seset kanan, lubangnya lihat teman-teman. Ini masukan ya untuk pemerintah ya. Semoga lekas diperbaiki ya, karena mungkin nanti di bulan Desember ya, libur Nataru itu banyak sekali pengguna jalan ya untuk menggunakan jalur Pantura ya. Terutama untuk sepeda motor itu sangat membahayakan sekali ya. Jangan sampai nanti pada high season ini banyak kendaraan lewat tapi jalurnya masih seperti ini, sangat bahaya sekali teman-teman. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman ya, kalau mau lewat jalur Pantura ini hati-hati, jaga kecepatan, jaga keselamatan ya teman-teman. Niki 5, nah itu dia. Itu salah satu restoran legend yang ada di Pantura ya. Jadi teman-teman kalau bisa ya, waktu perjalanan itu, waktu ngikutin mobil ya atau di belakang mobil, teman-teman itu ambil bannya ya, sejajar garis lurus sama ban mobilnya ya. Karena kalau di tengah-tengah itu kadang kita kena trap ya, trap lubang ya, bahaya sekali teman-teman. Kalau bisa sih jangan di belakang mobil ya teman-teman ya. Pelan-pelan aja kita menghindar dari belakangnya mobil ya, karena bahaya sekali teman-teman ya. Kalau kena lubang, apalagi yang buat yang peleknya sudah variasi ya, sudah diganti, itu bahaya, itu bisa bingkang ya teman-teman ya. Bingkang, kalau bingkang apalagi nggak ada yang tubeless, yang nggak ada ban dalamnya itu, kalau udah bingkang udah nggak bisa dipompa teman-teman. Jadi harap hati-hati ya kalau lewat jalan Pantura, terutama di belakang kendaraan mobil roda 4. Itu diperhatikan ya. Nah, lihat, itu kalau pelek variasi masuk situ mungkin
bingkang ya, udah bukan bingkang lagi kali, udah pecah kali ya. Apalagi kecepatan tinggi, bahaya sekali. Ya Allah. Jalannya mantap. Tugu perbatasan antara Karawang dan Subang ya. Kita lihat kondisi jalur Pantura di Subang ya. Apakah akan lebih baik dari jalur Pantura yang ada di Karawang atau malah sebaliknya? Bung Fian berharap lebih baik ya, karena demi keselamatan dan kenyamanan ya kawan-kawan ya. Kalau jalan jelek itu rasanya di pinggang itu kayak mau patah teman-teman. Tapi naik X-Max 250 ini nyaman sekali ya teman-teman buat touring. Memang motor didesain untuk jarak jauh kali ya. Dulu Bung Fian ini naik Vario 150 ya teman-teman buat perjalanan ke arah Semarang ya. Di jalur Pantura ini Vario 150 ya lumayan lah, tapi sempit. Di Dengkul ini suka mentok-mentok, suka pecah dashboard yang di sini itu. Yang di Dengkul itu, dashboard dekat Dengkul itu suka pecah, kehantam dengkul Bung Fian ya. Gak tahu, sempit sekali jarak kakinya itu. Tapi ini nyaman sekali. Jam 8.52. Bung Fian ini sedang berada di Pamanukan ya, masih di daerah Pamanukan Subang tepatnya. Kondisi jalan di Pamanukan Subang ini cukup lumayan banyak lubangnya ya teman-teman. Banyak tambalan-tambalan di sini. Ya. Wah. Untuk lalu lintas sendiri ini dibilang masih sepi ya teman-teman ya. Untuk hari Sabtu ya, weekend ya, sepi. Mungkin banyak kawan-kawan yang melakukan kegiatan Oh, ada perbaikan teman-teman. Perbaikan jembatan. Musim hujan sungainya tinggi juga ya. Jadi sedikit tips ya buat teman-teman kalau mau melakukan touring terutama di musim hujan ya. Itu pastikan yang pertama adalah kondisi badan kalian sehat ya teman-teman ya. Kita kalau melakukan perjalanan touring, kalau badan kita sakit itu kan rasanya nggak enak sekali dan membahayakan ya. Nggak bisa berkonsentrasi kita selama berkendara. Yang kedua, pastikan kalian memeriksa kendaraan kalian ya sebelum melakukan perjalanan touring. Terutama pada bagian ban ya khususnya, karena di musim hujan saat ini ban itu sangat penting, krusial sekali teman-teman. Jangan sampai teman-teman touring itu dalam keadaan kondisi ban yang kurang prima. Karena cuaca saat ini tidak menentu ya. Apalagi saat musim hujan, kalau ban teman-teman tidak prima, botak, gundul, bahaya sekali ya, licin teman-teman. Dan yang ketiga adalah raincoat ya teman-teman. Pastikan teman-teman itu bawa raincoat atau jas hujan. Karena kalau nggak pakai jas hujan, yang dikhawatirkan tubuh kalian nanti akan drop ya.
bahaya. Yang niatnya touring mau senang-senang malah jadi malang melintang gara-gara kehujanan, nggak pakai jas hujan ya. Pelan. Ini di daerah Pantura ini banyak ya seperti ini, teman-teman yang minta sumbangan di tengah jalan. Sebenarnya niatnya baik sih untuk membangun masjid, tapi kalau di tengah jalan kan bahaya ya. Apalagi buat orang-orang yang belum terbiasa ya dengan jalur Pantura mungkin ya. Kalau ngebut tiba-tiba nyimpangin mobil, pas ketemu di tengah-tengah ada seperti itu kan bahaya ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang pertama kali atau baru ingin menjelajahi jalur Pantura ya harap hati-hati ya. Banyak di Pantura kegiatan-kegiatan seperti itu. Ups, hati-hati teman-teman di sini ya. Banyak yang pakai sapunya Harry Potter ya teman-teman ya. Udah kayak di Hogwarts. Kalau udah ketemu jembatan tadi ya yang banyak orangnya tadi, berarti menandakan sekarang kita ini sudah memasuki wilayah dari Indramayu ya teman-teman. Indramayu. Jam 9 kita sudah memasuki wilayah Indramayu. Sepertinya Bung Fian tidak sendiri ya, banyak juga ya, pelat-pelat dari Jakarta ke arah timur ya. Seneng aja gitu Bung Fian kalau perjalanan sendiri terus ketemu orang-orang yang satu arah ya, satu arah ke arah yang sama untuk melakukan perjalanan mudik ataupun touring ya. Kita buat kecepatan kita konstan aja ya, antara di 60 sampai 80 lebih dikit kali ya. Mungkin ada beberapa saat aja nanti untuk salip menyalip ya, untuk menghindari kendaraan-kendaraan besar ataupun kendaraan roda 4 akan Bung Fian sedikit geber ya motornya ya. Semarang 292 km, masih jauh ya. Bung Fian lupa bawa air ya teman-teman ya. Mungkin sebentar lagi ini kita cari minimarket dulu kali ya, mau beli air, haus. Alhamdulillah perjalanan touring kali ini awan mendung-mendung tipis ya, jadi nggak terlalu panas ya teman-teman. Semoga sampai Semarang nanti kondisi cuacanya seperti ini terus ya, enak teman-teman. Nah ini kita berada di pinggir pantai ya teman-teman. Ini banyak nih restoran-restoran pinggir pantai, dulu jaya sekali di sini. Apalagi kalau musim liburan, musim mudik itu ramai sekali restoran di sini karena kita bisa makan sambil ngelihat view pantai ya. Jadi tidak menyalahkan tol Cipali juga ya, karena tol Cipali juga menguntungkan ya bagi sebagian banyak orang karena perjalanan lebih singkat ya. Kalau di
bandingkan dengan 2015 ke bawah sebelum tol Cipali diresmikan, itu Bung Fian melakukan perjalanan itu menggunakan mobil pribadi itu ke arah timur ya, Semarang. Itu nyaris seharian ya, hampir 24 jam ya. Pas musim libur. Tapi kalau musim biasa, hari-hari biasa, itu ya paling lama 12 jam mungkin. Sampai Semarang atas ya. Sekarang yang lewat Pantura itu mayoritas itu adalah sepeda motor dan juga kendaraan-kendaraan truk ya, kendaraan besar ya. Bus-bus antar kota, antar provinsi jarang sekali di Pantura ini. Sekarang lewatnya pada lewat Cipali karena lebih cepat. Tapi ya semua aspek itu ada keuntungan dan kerugiannya ya. Keuntungannya kalau dibangun Cipali itu perjalanan itu semakin singkat, semakin cepat. Tapi kerugiannya ya untuk masyarakat sekitar, usaha-usaha sekitar yang ada di jalur Pantura ini khususnya, itu jadi mati ya. Bisa dikatakan seperti itu ya, mati. Toko oleh-oleh, rumah makan. Tapi bagi owner-owner rumah makan atau toko oleh-oleh, mungkin kalau misalkan memang ingin masih bertahan, coba deh pindah ke rest area. Tapi mungkin nggak bisa semuanya kali ya, karena mungkin biaya sewa lapak di rest area itu, sewa ruko, lumayan mahal ya. Mungkin untuk beberapa orang itu berat sekali ya. Oke, nanti Bung Fian lanjut lagi ya kalau ada hal-hal yang menarik lainnya di jalur Pantura. Ya teman-teman, kita mau ngopi-ngopi dulu ya. Sedikit mengantuk teman-teman, kayaknya kurang tidur nih Bung Fian. Ya, sekarang Bung Fian lagi berada di SPBU Jumbleng ya, Indramayu, SPBU Jumbleng. Istirahat dulu sebentar, tarik nafas biar konsentrasi semakin terjaga ya, buat nanti lanjut lagi perjalanan menyusuri jalur Pantura. Jadi terus keseruan Bung Fian di jalur Pantura. Ya, habis ngopi-ngopi sebentar, istirahat, tarik nafas. Sekarang Bung Fian mau lanjut lagi ya, jalan ke arah Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke Semarang ya. Jadi buat teman-teman, ikuti terus keseruan Bung Fian di jalur Pantura ya.
Cipali, Palimanan, Cirebon. Kita ambil arah kanan guys, ke kiri tol Palikanci. Kita mulai memasuki kota Cirebon ya. Jalanan di Cirebon lumayan bagus, jarang ditemukan lubang ya, tapi ada beberapa aja, cuman nggak terlalu parah ya, nggak seperti di kabupaten-kabupaten sebelumnya. Nah ini jalanan dua arah ini ya, dua jalur dua arah. Pelan-pelan aja kita di sini, hati-hati. Kalau bisa di sini nggak usah salip-salip ya teman-teman ya, bahaya soalnya. Banyak kawan-kawan para peturing ya kalau lewat Cirebon tuh biasanya malam hari ya. Banyak rumor-rumor katanya Cirebon ini angker ya, nggak tahu angker apanya mungkin. Tapi buat Bung Fian aman-aman aja sih lewat Cirebon di siang hari, asalkan safety rules di jalan itu diterapkan ya. Pakai helm, buat yang pengemudi juga, boncengersnya juga pakai helm, spion komplit, plat nomor ada, pajak panjang ya. Insya Allah kalau lewat Cirebon aman. Jadi jangan khawatir buat yang mau lewat Cirebon di siang hari atau pagi hari, itu nggak usah khawatir teman-teman. Yang penting motor kalian safety, diri kalian safety, surat-surat lengkap, silahkan lewat, aman-aman. Teman-teman, Bung Fian tuh senang naik motor tuh karena kalau bepergian menggunakan kendaraan umum tuh kita nggak bisa mampir-mampir ya teman-teman, nggak bisa kulineran, nggak bisa main-main ke tempat yang menarik ya selama perjalanan. Tapi kalau pakai motor kan suka-suka kita aja gitu loh, mau berhenti di mana. Tapi ya harus ini ya, harus apa? Harus kuat-kuat ya. Kuat-kuat pinggang, kuat-kuat mata. Kalau naik kendaraan umum kan enaknya bisa tidur. Tapi ya bagi Bung Fian sih kurang ya, kalau pergi jauh cuman tidur gitu, tahu-tahu sampai, kayak kurang menikmati gitu. Tapi kalau begini kan kita bisa menikmati ya. Itu sih menurut pikiran Bung Fian aja ya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain ya silahkan. Kalau lebih prepare, suka ya, naik kendaraan umum ya silahkan. Tapi kalau Bung Fian sih enak kayak gini.
walaupun capek tapi kan nikmat gitu, ada cerita gitu, bisa diceritakan ke teman-teman, keluarga. Ya perjalanannya tuh punya cerita kalau naik motor. Hari Sabtu di Cirebon nggak terlalu ramai ya, masih lengang, masih dibilang lengang lah. Belum terlalu padat. Biasanya nih di sini nih kalau jam-jam rame tuh rame banget, apalagi jam-jam pulang kerja, jam berangkat kerja ya, kalau pagi atau sore sampai sini. Oke teman-teman ya, nanti Bung Fian lanjut lagi di perbatasan antara Cirebon dan Brebes, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat teman-teman ya. Jangan kemana-mana, nanti Bung Fian lanjut lagi. Lanjut lagi, ini jalanan di Brebes basah ya, sepertinya habis hujan gede tadi. Tapi alhamdulillahnya Bung Fian tadi cuma dapat gerimisnya aja ya, nggak kebagian hujannya. Tapi malah jalan yang kayak gini nih bahaya, licin. Mending hujan sekalian, basah sekalian. Kalau begini nih bahaya nih. Jadi kita pelan-pelan aja ya. Ya teman-teman, ini di daerah mana ya? Losari Brebes ya. Jalannya itu sebelah kanan bergelombang ya. Jadi hati-hati kalau mau lewat sini ya, bahaya. Bisa-bisa hilang keseimbangan, amit-amit jatuh ya. Ngeri. Oh. Nggak rata jalannya teman. Bahaya sekali. Ini kalau bisa nih segera diperbaiki ya, karena nanti akhir tahun libur Nataru itu pasti banyak orang-orang yang mudik atau berlibur. Bahaya itu. Kalau yang nggak tahu, lagi kecepatan tinggi lewat jalur yang kayak gitu yang bergelombang, baru bergelombangnya lurus gitu ya, bukan kayak polisi tidur, tapi lurus begitu. Bahaya itu. Bisa hilang keseimbangan kalian kalau nginjak itu ya. Jadi daerah apa ini? Losari Brebes. Hati-hati ya. Bangke. Jadi ini Bung Fian udah berada di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tadi bisa dilihat teman-teman, di depan itu sudah ada selamat datang Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ya. Brebes ini berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Di Brebes dicor ya jalannya ya. Sebenarnya jalan dicor ini bagus sih, lebih kuat ya timbang aspal ya, apalagi pas musim hujan ya, aspal itu mudah terkikis ya teman-teman. Kalau dicor ini dia lebih kuat, tapi minusnya ya itu bergelombang ya, nggak bisa rata kayak aspal. Tapi untuk kekuatan beton sih oke. Kalau kalian lebih suka jalan beton atau aspal ya? Coba tulis di komentar ya.
bagus ya jalannya, beton guys. Tapi ya nggak usah cepet-cepet, nggak usah ngebut-ngebut kalau jalanan beton, karena dia karakternya bumpy ya kalau jalan beton itu. Nggak bisa sehalus jalan aspal. Ada apa? Jadi kalau kalian berada di jalan beton itu jangan kebut-kebut ya, bumpy dia. Gak apa-apa, nggak usah kebut-kebut, bukan di sirkuit kita. Ya, Bung Fian habis istirahat ya di SPBU Muri Tegal. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan ke Semarang, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang jam 2:30 tepatnya, berada di kota Tegal. Sebentar lagi mau masuk ke Pemalang ya. Habis Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Batang dulu ya guys. Batang, Kendal, baru Semarang. Sampai Tegal kita udah menempuh jarak sejauh 258 km ya. Dari Karawang ke Semarang tuh sekitar 350 kalau nggak salah ya. Nanti kita kalau pas sudah sampai kita cek berapa kilometer dari Karawang sampai Semarang. Sebelah kanan itu jalur lama, yang ini yang Bung Fian lewatin itu jalur yang baru di Alas Roban. Ini kalau lewat jalur lama itu ekstrim. Bagusnya sih kalau kendaraan motor lewatnya sini aja ya. Yang lewat jalur lama itu kebanyakan truk dan bus. Ini kalau dari arah barat ke timur, ini kita turun ya di Alas Roban. Tapi sebaliknya dari arah timur ke barat itu kita nanjak guys. Jadi sebelum lewat sini pastiin ya guys, teman-teman semuanya rem kendaraannya itu berfungsi dengan baik. Ya kalau lewat jalur baru itu.
Selamat sore teman-teman. Sekarang Bung Fian udah di ujung kota Kendal ya. Bentar lagi mau masuk Semarang. Jam 16.38 sudah mau masuk ke kota Semarang. Ungaran sepertinya, Gunung Ungaran kan. Hujan ya Bang. Datang di kota Semarang dengan menempuh total perjalanan selama 7 jam. Akhirnya Bung Fian sampai juga di kota Semarang. Sampai kota Semarang. Selepas dari Tugu itu mungkin Bu Fian akan mengakhiri vlognya sampai di sini ya. Kota Semarang. Tugu kota Semarang itu artinya vlog kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir video dari Bung Fian pada touring kali ini. Semoga kalian selalu diberi rezeki yang berlimpah, dilancarkan semua urusannya, disehatkan badannya. Terima kasih. Akhir kata dari Bung Fian. Alhamdulillah sampai di kota Semarang. Nantikan video-video dari Bung Fian selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.